Assalamualaikum Bapak Karyo sekalian. Hari ini saya akan ngebahas kasus yang gelap, berbahaya, apalagi kalau bukan dunia kartel narkoba di Meksiko. Kalian pasti udah denger nama El Chapo dan kartelnya Sinaloa. Tapi ada satu nama lagi yang sekarang ini dianggap ancaman kriminal narkoba terbesar di Amerika Serikat dan Meksiko. Namanya Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, pemimpin dari kartel de Jalisco Nueva Generation atau CJNG. Bayangin ya, ada hadiah 15 juta dolar Amerika atau setara 240 miliar rupiah untuk informasi apapun yang bikin El Mencho ini ketangkap. Itu menjadikan El Mencho jadi salah satu buronan paling dicari di dunia. Kok bisa semahal itu ya untuk sekedar informasi dari si El Mencho ini? Siapa sih dia ini sebenarnya? Yang kabarnya dulunya El Mencho ini adalah petani alpukat dan bekas polisi, sampai bisa membangun kerajaan kriminal paling brutal yang pernah ada. Mari kita mundur sedikit. Nemesio Oseguera Cervantes lahir di Michoacán, Meksiko tahun 1966. Latar belakangnya jauh dari kemewahan. El Mencho dibesarin di keluarga miskin. Bahkan kabarnya El Mencho ini hanya lulus sekolah dasar. Di masa mudanya El Mencho sempat jadi petani alpukat. Asal-usul El Mencho sebagai petani alpukat ini menurut saya ironi, karena sekarang kartelnya sering memeras petani di Meksiko. El Mencho juga dikenal menggemari sabung ayam. Di usia 20-an, El Mencho yang pengen punya kerjaan lebih baik pindah ke Amerika Serikat. Tapi El Mencho ditangkap di California karena tuduhan kepemilikan heroin dan perampokan. El Mencho dideportasi kembali ke Meksiko pada tahun 90-an. Berarti sekitar 15 tahun El Mencho ini dipenjara. Nah, pengalaman di penjara di Amerika Serikat inilah yang akhirnya membentuk kepribadian El Mencho yang brutal. Setelah dideportasi, El Mencho bergabung dengan kepolisian di negara bagian Jalisco. Ya, El Mencho dulunya polisi, tapi hanya beberapa bulan. Entah karena dia cuma pengen nyari relasi di kepolisian atau nyari pengalaman dengan pekerjaan yang megang senjata, nggak ada yang tahu. Tapi yang pasti setelah keluar dari kepolisian, El Mencho akhirnya terjun total ke dunia kriminal. El Mencho bergabung dengan kartel Milenio. Disinilah El Mencho mulai merangkak naik. Di situ juga lah pertama kali dia pakai nama samaran El Mencho. Gak lama kemudian El Mencho menikahi Rosalinda González Valencia yang merupakan pemimpin kelompok afiliasi kartel Milenio yang disebut Los Queens. Pernikahan itu memberi El Mencho koneksi dan kekuatan yang sangat besar. Sampai sekarang Los Queens ini adalah sekutu terdekat CJNG. Tapi gimana ceritanya kartel Milenio ini bisa berubah menjadi monster brutal yang bernama CJNG? Jadi kartel Milenio ini tadinya sekutu kuat kartel Sinaloa yang dipimpin oleh El Chapo Guzman. El Mencho bekerja di bawah gembong narkoba bernama Ignacio Coronel Villarreal alias Nacho Coronel, salah satu bos senior Sinaloa yang fokusnya di wilayah Jalisco. Titik balik krusialnya terjadi pada tahun 2010. Nacho Coronel tewas dalam baku tembak dengan militer Meksiko. Kematian Nacho Coronel bikin kekuasaan kosong. Kartel Milenio terpecah jadi beberapa faksi. Salah satu faksi dipimpin oleh El Mencho bersama beberapa pendiri lain kayak Eric Valencia Salazar dan Martin Arzola Ortega, dan mendeklarasikan diri mereka sebagai Los Matazetas, yang artinya para pembunuh Zetas. Kenapa namanya begitu? Para pembunuh Zetas, karena musuh utama mereka saat itu adalah kartel Los Zetas, kelompok kriminal yang dikenal super brutal. Los Matazetas ini pengen ngebersihin wilayah Jalisco dari Los Zetas, dan setelah berhasil mendominasi wilayah Jalisco, Los Matazetas mengganti nama yang mereka anggap lebih formal, yaitu kartel de Jalisco Nueva Generation atau CJNG. Dengan El Mencho sebagai pemimpinnya, CJNG lahir dari perpecahan dan langsung mengambil langkah yang berbeda dari kartel lain. Mereka sangat militer, menggunakan propaganda secara terbuka, dan yang paling mencolok, sangat kejam. Inilah inti dari CJNG, kekejaman ekstrim yang sengaja dipamerkan untuk menanamkan rasa takut. Pemerintah Meksiko menyebut CJNG sebagai organisasi kriminal paling berbahaya di Meksiko, bahkan lebih kejam dibanding kartel Sinaloa. Salah satu kejahatan pertama yang bikin nama CJNG ini naik adalah pembantaian di Veracruz tahun 2011. CJNG mengklaim bertanggung jawab atas pembantaian 35 orang yang mayatnya dibuang di jalanan, dengan pesan bahwa mayat-mayat itu adalah anggota Los Zetas.
CJNG dikenal karena metode mereka yang sangat brutal. Mereka dilaporkan menggunakan kanibalisme sebagai bagian dari perekrutan anggota baru, memaksa anggota baru memakan daging manusia, korban mereka. Mereka juga sering memamerkan mayat korban yang dipotong atau diledakkan untuk video propaganda. Nah, ini lagi bedanya kartel CJNG sama kartel lain. Kartel lain biasanya akan menghindari konfrontasi langsung dengan militer. CJNG justru ngelakuin kebalikannya. CJNG kayak nunjukin kekuatannya. Kayak pada tahun 2015 di Jalisco, CJNG menyergap dan menghabisi 15 polisi dalam satu kali serangan. Itu adalah serangan tunggal pertama paling mematikan terhadap penegak hukum Meksiko. Di tahun yang sama, CJNG menembak jatuh helikopter militer Meksiko menggunakan RPG. Coba kalian bayangin, kartel tiba-tiba menembak jatuh helikopter pemerintah. Hal itu nunjukin kalau tingkat persenjataan dan pelatihan mereka mendekati level militer. Kartel CJNG dikenal sebagai kartel yang paling maju dalam teknologi. Mereka menggunakan drone yang dimodifikasi untuk jatuhin bom ke lawan-lawannya. Di bawah pimpinan El Mencho, CJNG ini dominan dalam perdagangan fentanyl dan metamfetamin, selain kokain dan heroin. CJNG menguasai pelabuhan-pelabuhan penting kayak Lázaro Cárdenas untuk mengimpor bahan kimia prekursor dari Asia untuk dibikin narkoba sintetik. Wilayah kekuasaan CJNG sangat luas. Walaupun basis utama mereka di Jalisco, mereka hadir di hampir seluruh 30 negara bagian Meksiko, bersaing ketat dengan kartel Sinaloa yang jadi musuh bebuyutan mereka. CJNG juga berafiliasi dengan geng-geng di Amerika Tengah dan bahkan punya jaringan sampai ke Eropa dan Asia. Dengan semua kehebatan CJNG, menyisakan satu pertanyaan besar. Kenapa El Mencho sulit banget ditangkap? Sampai-sampai El Mencho ini dijuluki hantu. Masa sih puluhan negara bagian, bahkan Amerika Serikat sendiri, sampai sekarang nggak bisa menangkap El Mencho? Apa sih alasannya? Pertama, jaringan keamanan ekstrim. El Mencho nggak pernah berhenti bergerak. El Mencho dikabarkan bersembunyi di daerah pegunungan yang terjal di Jalisco, dikelilingi oleh ribuan pasukan bersenjata dan sistem keamanan canggih. El Mencho nggak pakai telepon, dan komunikasinya itu dilakuin dengan sangat hati-hati. Kedua, perang balasan. Setiap upaya penangkapan keluarganya atau anggota kunci CJNG selalu dibalas dengan kekerasan ekstrim. Contohnya saat istrinya Rosalinda ditangkap atau saat putra-putranya ditahan, CJNG langsung memicu kekacauan, membakar kendaraan, menyerang pos polisi, dan mengancam pejabat. CJNG menunjukkan bahwa menangkap El Mencho akan berarti perang total di seluruh Meksiko. Ketiga, uang dan kekorupan di Meksiko. Dengan kekayaan yang ditaksir lebih dari 300 triliun rupiah, CJNG punya kemampuan gak terbatas untuk menyuap. Mereka merusak sistem dari dalam, membeli kesetiaan politisi, polisi, jaksa, dan bahkan hakim. Pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko terus memburu El Mencho. Mereka juga terus menargetkan keluarga dan lingkaran keuangan El Mencho. Istri dan anak-anak El Mencho termasuk putranya Ruben Oseguera González alias El Menchito yang sekarang diekstradisi ke Amerika Serikat udah berkali-kali ditangkap. Tapi El Mencho sendiri, sang El Senor de los Galos atau Tuan Sabung Ayam, sampai detik ini masih bebas, terus mengendalikan kerajaan narkoba yang menumpahkan darah di kedua sisi perbatasan. Jadi itu ya pembahasan kita tentang El Mencho dan kartel CJNG-nya. Pembahasan kali ini bukan cerita kriminal biasa. Ini adalah contoh nyata gimana kejahatan terorganisir bisa berkembang jadi kekuatan yang lebih brutal dan lebih terstruktur daripada banyak angkatan bersenjata. Mereka mengancam keamanan nasional Meksiko, keamanan regional Amerika Serikat, bahkan punya dampak hingga ke seluruh dunia lewat peredaran narkoba. Satu hal yang pasti, perburuan El Mencho akan terus berlanjut, dan selama dia masih berkuasa, kekerasan di Meksiko kayaknya belum akan berakhir. Baik, saya rasa cukup ya. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.